إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil hadirin, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak tak terhingga. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri adalah nikmatul ilm. Nikmat ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang baik maupun orang yang jelek. Orang yang saleh ataupun orang yang taleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fiqh fid din hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Berarti kenikmatan di atas kenikmatan. Kenikmatan pertama berupa ilmu dan fiqh fid din. Dan kenikmatan kedua berarti engkau dikehendaki dengan kebaikan. Man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dalam agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Para rasul, para anbiya, lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan harta emas dan perak. Walakin warathul ilm. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya? Faman akhadahu bihadhin wafir. Berarti dia mengambil bagiannya yang sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Warisan harta terbatas. Begitu kamu kalah dalam berebut, kamu gak kebagian. Tetapi warisan ilmu siapapun boleh mengambilnya sebanyak-banyaknya.
Siapapun boleh mengambilnya sebanyak dia mampu. Masya Allah. Sehingga barakallahu fikum talabul ilm. Mencari ilmu faridatun ala kulli muslimin. Wa fi riwayah muslimah. Mencari ilmu. Mengambil warisan dari Nabi SAW. Adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan juga dalam riwayat muslimah. Maka ikhwani fillah azakumullah. Kunu tullaban lil ilm. Jadilah kita semua. Kalian semua. Para pencari-pencari ilmu. Orang-orang yang berburu ilmu. Yang begitu mendapatkannya diikat kuat-kuat. Agar jangan lepas kembali. Kaum muslimin. Rahimani wa rahimukumullah. Dan ketika sudah mendapatkan sedikit ilmu. Biasanya ada perkara-perkara yang merupakan perusak-perusak ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau perusak-perusak harta, ada dua. Kebakhilan dan keborosan. Orang-orang yang mendapatkan harta biasanya tergoda oleh dua penyakit ini. Imma dia bakhil kedekut. Tidak mau bersedekah. Tidak mau membantu saudaranya. Tidak mau mengeluarkannya fi sabilillah. Atau sebaliknya. Dia boros. Tabdzir. Membuang-buang hartanya sia-sia. Kedua-duanya min afatil mal. Kedua-duanya adalah perusak-perusak harta. Hingga harta itu tidak barokah. Sekarang masalah ilmu yang sedang kita bahas. Juga banyak afat al-ilm. Perusak-perusak ilmu. Di antaranya sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair dari Ali bin Thabit. Al-ilmu afatuhu al-i'jab wal-ghadab. Ilmu di antara perusak-perusaknya adalah ujub, i'jab binafsihi, kesombongan bangga diri, atau al-ghadab, emosi. Ketika seorang jatuh ke dalam kesombongan, ketika seseorang jatuh ke dalam bangga diri dengan apa yang dia punya dari ilmu, maka ilmunya akan tersia-siakan. Sama seperti orang yang dikuasai emosi. Orang yang dikuasai kemarahan, hilang ilmunya. Seakan-akan gak pernah tahu ilmu. Seakan-akan gak pernah membaca tafsir Al-Quran. Seakan-akan gak pernah membaca syarah hadis-hadis yang sahih. Semuanya buyar. Dengan kemarahannya, dengan emosinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang mukhtal, fakhur. Yang sombong dan bangga diri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bentuknya macam-macam. Cabang-cabangnya juga beragam. Ketika berbicara dibuat-buat. Karena ujub, bangga diri. Ingin menunjukkan betapa hebatnya dirinya. Ketika bersilat lidah, ketika bertikai, ketika berbantahan, tidak pernah mau kalah. Dan tidak pernah mau mengakui salah. Ketika dia dalam keadaan berbuat sesuatu, selalu dia akan menyatakan dirinya lah yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling baik. Sehingga barakallahu fikum. Di antara bentuk ujub binafsihi, takabbur, ta'adhum, al-ghurur, wat-tashadduq. Wal-mashi bit-tabakhtur. Di antara bentuk-bentuk kesombongan dan bangga diri.
merasa besar, merasa tinggi, merasa hebat, dan tertipu dengan bayangannya sendiri. Padahal seperti katak dalam tempurung. Dia belum buka tempurungnya, sehingga dia merasa paling hebat, paling tinggi, paling alim. Kalau tempurungnya dibuka, dia melihat banyak manusia yang a'lam minhu. Banyak para ulama yang jauh di atas dia. Ini khonibdina azakumullah. Pepatah dalam bahasa Indonesia seperti katak dalam tempurung. Dia tidak tahu dunia kecuali tempurungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk bentuk kesombongan adalah tabakhtur, berjalan dengan dibuat-buat. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Beberapa orang karena merasa memiliki keturunan ningrat atau keturunan katanya, keturunan habaib, keturunan orang-orang para sahabat yang istimewa, sehingga jalan dengan membusungkan dadanya dan mendongakkan kepalanya, dan dia tidak masuk ke dalam ruangan hingga mereka berdiri menyambutnya. Kalau tidak, dia akan berdiam saja. Assalamualaikum warahmatullah. Menunggu reaksi hadirin. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Itu dikatakan dengan tabakhtur. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu." Ketika ada seseorang laki-laki yang berjalan di dalam pakaiannya yang dia kagum terhadap pakaiannya sendiri, murajjilun ra'sahu, dalam keadaan bersisir rambutnya, yakhtalu fi masyatihi. Yakhtal fi masyatihi. Ini barakallahu fikum tabakhtur. Berjalan dengan dibuat-buat, dengan sombong, dengan mukhtalan fakhura. Id khasafa bihi. Khasafallahu bihi. Tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah. Maka dia berbolak-balik di dalam bumi sampai hari kiamat. Tersiksa sampai hari kiamat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ditenggelamkan dalam bumi. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan longsor. Membawa dirinya ke dalam bumi dan kemudian terus tersiksa di dalamnya sampai hari kiamat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga disebutkan dalam ayat tadi, la tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, ujub, bangga diri, gayanya, perbuatannya. Termasuk bentuk kesombongan adalah cara berbicara dan gaya berbicara. Yang disebutkan dalam bahasa Arab tasyadduq. Yatasyaddaq fil kalam. Yatasyaddaq fil kalam adalah dibuat-buat dalam berbicara. Gaya menunjukkan kehebatan dirinya dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Semua orang tahu bahwa itu adalah kesombongan. Itu adalah perkara yang tidak asli. Perkara yang dibuat-buat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dan bentuk-bentuk lain dari bentuk kesombongan dan bangga diri yang sesungguhnya manusia tahu kalau itu hanyalah kibr wa tabakhtur. Manusia tahu kalau itu adalah tabakhtur wa takabbur wal ghurur. Dikira mereka mengangkatnya. Tidak. Justru sebagian orang malah mencemoohnya. Dibuat-buat. Hanya menampilkan sandiwara. Hanya berperan sebagai peranan fulan wa fulan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhirah. Naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah negeri akhirat
yang Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di muka bumi. Yang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Yang tidak menginginkan uluwan, tidak menginginkan fasada. Kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Allah persiapkan jannah. Allah persiapkan pahala yang berlimpah. Allah persiapkan semua itu untuk orang-orang yang tidak sombong, yang tidak ujub, tidak bangga diri, tidak merasa dirinya paling hebat, paling tinggi, paling mulia, paling bersih. Barakallahu fikum. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang terkena penyakit-penyakit yang merupakan perusak ilmu. Akhirnya ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan hampir-hampir tidak bermanfaat bagi orang lain. Saya katakan hampir-hampir karena bisa saja seorang fasik memberikan manfaat pada orang lain. Bisa saja demikian. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan pada hadirin dan tentunya Al-Khatib juga sama untuk kita bersama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk ikhlas dalam talabul ilmi, ikhlas dalam menyampaikan ilmu, ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Belajarnya ikhlas, mengamalkannya ikhlas, menyampaikannya ikhlas, semuanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berkata para ulama, al-mutawadhi' min tullabil ilm aktsaruhum ilman. Orang yang tawadhu' dari para pencari ilmu adalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan ilmu. Kama annal makan al-munkhafid aktsarul buqa' ma'an. Sebagaimana dataran yang rendah akan lebih banyak airnya, akan lebih banyak menampung air. Demikian pula para mutawadhi'in, mereka paling banyak mendapatkan dan menampung ilmu. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ketika bergaya dia sok tahu, apakah mungkin akan ada yang mengajarinya? Tidak akan ada. Kalau dikasih ilmu kemudian jawabannya saya sudah tahu, sebelum kamu ngomong, apakah besok akan diberitahu lagi? Tidak akan. Dan mulailah dia sendiri. Tidak ada yang mau mengingatkan, tidak ada yang mau menambahkan, tidak ada yang mau memberitahu. Karena mereka semua kenal orang ini mutakabbir. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Tetapi yang tawadhu' dikira oleh saudara-saudaranya dia tidak tahu. Sehingga orang lain memberitahunya, dan dia hanya berkata, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahilah aku ilmu. Imam Syafi'i yang diberitahu oleh anak muda satu hadis, dia dengarkan baik-baik sampai selesai. Kata Imam Syafi'i, aku sudah tahu hadis itu sebelum dia lahir. Tetapi saya ingin mendengarkannya, barangkali ada ziyadah faedah. Barangkali ada riwayat yang lain atau lafaz yang lain, kemudian aku dapat tambahan ilmu. Lihat ikhwan fillah a'azzakumullah, tawadhu'nya para ulama, tawadhu'nya para a'immah. Disebutkan pula, barakallahu fikum, ada penyakit, musibah,
yang menimpa seseorang, tetapi nggak ada satupun yang kasihan kepadanya. Sebaliknya ada satu nikmah, kenikmatan, yang tidak ada seorang pun yang iri kepadanya, atau dengki kepadanya. Unik. Karena satu kenikmatan biasanya orang-orang lain akan iri atau dengki. Sebaliknya satu musibah, mungkin orang akan berkata, kasihan dia. Ini enggak. Apa musibah yang tidak ada seorang pun yang kasihan kepadanya? Musibah dalam bentuk ujub binafsihi. Itu musibah. Orang yang GR, gede rasa, ujub, bangga diri, itu kena musibah dia. Tapi siapa yang kasihan padanya? Semuanya akan membiarkannya dalam keadaan kena musibah itu. Malah benci kepada, nggak suka kepadanya. Dia kena musibah, tetapi nggak ada yang simpati padanya, nggak ada yang kasihan kepadanya. Karena dia ujub, bangga diri, dan sombong. Makna sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan semua manusia. Apakah manusia yang diremehkan kemudian simpati kepadanya, kasihan kepadanya? Tidak kasihan. Padahal dia kena musibah. Yaitu musibah al-ujub. Sebaliknya kenikmatan yang gak ada orang yang iri atau dengki kepadanya. Kenikmatan dalam bentuk sifat tawadhu'. Orang yang memiliki sifat tawadhu', dia diberi nikmat oleh Allah SWT. Tapi siapa yang iri kepadanya, barakallahu fikum, atau hasad, dengki kepadanya, justru orang semua menyukai orang yang tawadhu'. Orang lain barakallahu fikum suka kepadanya. Bukan kemudian dengki, semoga hilang tawadhu'nya, semoga dibuang tawadhu'nya. Enggak ada. Berbeda dengan orang yang mendapatkan kenikmatan dunia, ada yang hasad, lihat berapa hari juga rusak itu. Lihat, sebentar lagi juga hilang. Itu hasad dan dengki. Tetapi orang tawadhu', enggak ada yang dengki kepadanya, kawan dan lawan. Karena semua orang fitrahnya suka dengan orang yang mutawadhi'. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah pernah kita sampaikan ucapan para ulama yang menunjukkan betapa tawadhu'nya mereka. Tidak ada yang ujub atau bangga diri. Berkata Abdullah ibn Bakar, laula anni fihim laqultu qad ghafarallahu lahum. Ketika melihat kaum muslimin di Arafah, dia berkata, kalau saja bukan ada aku di tengah mereka, mungkin aku berkata mereka sudah diampuni. Apa artinya? Artinya dia merasa paling jelek di Arafah. Padahal beliau alim minal ulama. Yang mirip dengan itu ucapan Muhammad ibn Aslam al-Tusi rahimahullah, qad sirtu fil ardi waratu fiha, dan aku durtu fiha, aku keliling di muka bumi. Wabilladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada ilah kecuali dia, ma ra'aitu nafsan tusalli ilal qiblah syarran indi min nafsi. Aku sudah keliling di muka bumi, tetapi aku tidak melihat jiwa yang salat menghadap kiblat yang lebih jelek menurutku daripada diriku. Wa huwa alim, Imam At-Tusi rahimahullah. Bakar ibn Abdullah al-Muzani rahimahullahu ta'ala, juga dia berkata, lama nadartu ila ahli Arafat, ketika aku melihat semua penduduk di Arafat di tanggal 9 Dzulhijjah, ketika para hujjaj berkumpul di Arafah, kata beliau, kata Bakar ibn Abdullah al-Muzani, dhanantu annahum qad ghafarallahu lahum laula anni fihim. Sungguh aku menduga mereka semua diampuni kalau saja enggak ada aku di tengah mereka. Kalau saja enggak ada aku di tengah mereka, kata beliau rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu. Wal Musarrif rahimahullah juga berkata, Allahumma la taruddan nas li ajli. Ya Allah, jangan tolak doa mereka karena aku. Jangan tolak doa mereka karena keberadaanku di sini.
Dia merasa keberadaannya adalah yang paling jelek di sana, yang paling di bawahnya, dan merasa akan mengganggu mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ini tawadhu. Wa hum awla minna wa a'lam minna wa ahsan minna. Mereka lebih baik dari kita, lebih mulia dari kita, dan lebih jauh dari kejelekan daripada kita semua. Kata Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, "Lau kana lidzunubi rihun." Kalau saja dosa-dosa itu ada baunya, ma qadira ahadun an yajlisa ilayya, sungguh enggak ada seorang pun yang mau bermajlis denganku. Kata Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, kalau saja dosa itu ada baunya, niscaya enggak ada seorang pun yang mau duduk denganku, enggak ada yang mau bermajlis denganku, karena apa yang aku punya dari kesalahan dan dosa. Semua orang menjadi saksi kalau beliau saleh, bukan mudznib. Saleh bukan orang-orang yang berlimang dosa, yang tenggelam dalam kemaksiatan, tidak. Tetapi beliau merasa dirinya punya kesalahan sebagai manusia, sehingga beliau menyatakan, sungguh aku malu kalau saja dosa itu ada baunya. Dan itu mirip dengan ucapan yang lain yang menyatakan, kalau dosa itu ada warnanya di wajahku, aku enggak berani keluar rumah. Karena dosa yang dia merasa itu besar. Seperti dikatakan oleh beberapa sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, aku melihat dosa seperti gunung yang akan menimpaku. Tetapi dosa yang sama kalian lihat seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, kemudian kalian yaf'al hakadha, melakukan dengan tanganmu begini kemudian terbang. Begitu remehnya dosa di tengah kalian. Sedangkan aku melihatnya, kata para sahabat, seperti gunung yang akan menimpaku. Pandangan seorang mukmin dan pandangan orang-orang yang lemah iman. Nasallahu taufiq wal afiyah. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا وخطاياكم وخطايا المسلمين ونسأل الله تعالى أن يثبتنا ويثبتكم ويثبت المسلمين على التوحيد والسنة ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديكم إلى الصراط المستقيم ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على العقيدة الصحيحة وعلى الأخلاق الكريمة وعلى العبادة المقبولة آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.